Halo standar semua, kembali lagi di channel ini. Sekarang kita sudah sampai di pekan ke-15, yaitu satu pekan sebelum UAS. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang International Business Finance, ya, IBF. Sebenarnya kaitannya dengan materi sebelumnya. Di International Business Finance ini kita belajar bahwa perusahaan itu pada masa sekarang ini transaksinya sudah mengglobal gitu ya, sudah berhubungan dengan seller, sudah berhubungan dengan supplier dari negara lain. Nah, ketika kita bicara tentang transaksi dengan negara lain, dengan supplier, customer dari negara yang berbeda, maka ada mata uang yang berbeda yang digunakan. Nah, penggunaan mata uang yang berbeda inilah yang kemudian dipelajari di dalam International Business Finance. Nah, pertama nanti kita overview dulu. Apa yang di overview? Antara lain kita akan berkenalan dengan kenapa International Business Finance itu penting di sini ya. Terus kemudian kita bahas nilai tukar atau exchange rate itu apa, bagaimana disebutkannya gitu, bagaimana kuotasinya. Terus kemudian kita akan bicara tentang, nah ini yang mungkin agak banyak, inti dari International Business Finance itu ada di sini, foreign exchange market, ya, pasar nilai tukar ya, pasar kurs. Terus kemudian ada international capital budgeting, itu yang terakhir ya. Kita bahas satu-satu saja, mulai dari yang pertama. Jadi kenapa sih international business finance ini menjadi satu pokok bahasan gitu di dalam manajemen keuangan? Yang pertama karena market size ya, financial marketnya si foreign exchange ini tuh sebenarnya kalau dikapitalisasi merupakan yang terbesar gitu. Jadi ini data di buku bahwa daily trading volumes, jadi volume transaksi harian itu hampir 4 triliun dolar ya. Ini data lama, mungkin sekarang sudah lebih dari 4 triliun dolar. Terus ya, tapi intinya itulah ya, dia itu volume transaksinya itu besar karena memang kebutuhannya itu sangat besar. Hampir semua perdagangan ekspor impor itu kan menggunakan transaksi mata uang ya. Terus kemudian di organize, jadi di organisasi marketnya itu banyak di over the counter, masih ingat ya, over the counter market. Jadi market foreign exchange ini juga banyak dilakukan di luar mekanisme pasar ya. Maksudnya di luar mekanisme pasar tuh yang ada regulator bursanya seperti di bursa saham atau di obligasi begitu. Tapi juga banyak dilakukan di luar mekanisme pasar atau yang dikenal dengan over the counter. Dan itu lebih gede lagi transaksinya di sana. Terus kemudian didominasi mata uang yang kita kenal sebagai mata uang dunia ya. Ada USD jelas, terus sampai sekarang juga masih mendominasi. Ada yen Jepang, ada yuan Cina atau yuan Tiongkok atau renminbi ya. Ada juga euro yang menjadi acuan di dalam pasar mata uang dunia. Sebenarnya ada juga kalau di regional kita ya, ada dolar Singapura, ada dolar Australia. Nah, itu juga sekarang juga ada won Korea, itu juga pelan-pelan juga menjadi mata uang yang banyak diperdagangkan karena memang volume transaksi dengan negara-negara tersebut itu besar gitu. Maksudnya volume perdagangan internasionalnya. Terus kemudian participants-nya ya, yang menggunakan atau yang terlibat di dalam pasar kurs mata uang asing ini, foreign exchange ini,
Pedagang ya, importir, eksportir, terus pedagang currency sendiri, pedagang mata uang sendiri, dan investor atau manajer portofolio untuk investasi. Nah, kalau digambarkan sebenarnya pola hubungan antar participants di dalam foreign exchange market ini bisa digambarkan di diagram ini. Nah, ini yang tadi kita bicarakan sebagai pola hubungan antara perusahaan dengan supplier maupun customernya yang sekarang ini tidak hanya berhubungan dengan investor atau supplier dan customer dari pasar domestik, tapi juga sudah berhubungan dengan investor, supplier, customer yang berada di negara lain. Itu yang disebut dengan globalization process. Ini contohnya sebuah perusahaan di Amerika, sebutlah namanya Trident Corporation. Ketika awal-awal mungkin dia berbisnis masih di domestik atau di lokal dalam negerinya US gitu ya, maka dia akan mendapatkan supply dari US supplier, bahan baku, raw materials dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian dia berproduksi, ini raw materialsnya ke sini diproduksi oleh Trident menghasilkan produknya dijual ke US buyers juga, ke customer yang ada di Amerika juga. Nah, ini kan pemasarannya di domestik. Maka di sini kita bisa lihat semua pembayaran dari US supplier ke Trident, ada raw material, Trident kan bayar itu dalam bentuk USD, dalam bentuk dolar Amerika. Kemudian produk dari Trident dijual ke US buyer, ke customer bayar ke Trident juga dalam bentuk USD gitu ya. Jadi di sini all payment in USD. Dan ketika ada transaksi kredit, semua resiko kredit yang muncul dari transaksi ini tentu maksudnya di domestic operation ini ya, itu tunduk kepada aturan hukum Amerika Serikat. Nah, tapi kemudian seiring dengan perkembangan bisnis, maka Trident ini juga berhubungan dengan investor, supplier, customer dari negara-negara lain. Nah, ini yang disebut dengan tadi ya, go international atau globalization process. Misalnya nih, Trident selain dari US supplier, di fase yang kedua, jadi ketika dia ekspansi ke perdagangan internasional, maka dimungkinkan ada supplier dari Meksiko gitu ya, yang mensuplai misalnya raw materials ke Trident. Nah, Meksiko itu kan mata uangnya peso ya kalau nggak salah ya. Dia kemudian menjual raw materials ke Trident. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah suppliers ini tadi yang berasal dari Meksiko tadi itu bisa diandalkan, dependable? Dan kemudian juga muncul pertanyaan, apakah Trident dengan pasokan raw materials dari supplier perusahaan Meksiko ini mau bayarnya pakai USD atau pakai peso? Peso Meksiko ya, mata uang Meksiko. Nah, dari sini akan timbul yang namanya foreign exchange risk, risiko nilai tukar. Demikian juga di sisi hilir produksinya ya, setelah diproduksi raw materialsnya di Trident, kemudian produknya tidak hanya dijual ke domestik, tidak hanya dijual ke dalam negeri, tetapi dijual juga misalnya ke customer yang ada di Kanada, Canadian buyers. Nah, ini juga akan muncul pertanyaan, apakah Canadian buyers, customer atau konsumen dari Kanada ini credit worthy? Maksudnya ini penjualannya kan kredit gitu ya. Apakah si customer dari Kanada ini layak diberikan kredit? Terus kemudian pembayarannya nanti Canadian buyers ini atau customer ini ke Trident mau pakai USD atau mau pakai Canadian dollar. Nah, ini kan kemudian akan menghasilkan atau akan memunculkan
satu topik mengenai credit risk management atau manajemen risiko kredit. Tapi ini sudah tadi itu berhubungan dengan pelaku, investor, customer, supplier yang berasal dari luar negeri. Nah, dari sinilah latar belakang globalization proses inilah yang terdiri dari 2 tahap ini tadi ya, fase pertama dan fase kedua, yang memunculkan latar belakang atau background kenapa international business finance itu penting untuk dipelajari gitu dalam mata kuliah manajemen keuangan. Nah, kita teruskan sedikit lagi untuk bagian pertama di international business finance ini tentang penyebutan nilai tukar, exchange rate. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya, nilai tukar itu kan mengindikasikan atau menandakan atau menginformasikan harga dari satu mata uang yang di stated ya, diacu atau di quote, disebutkan di dalam mata uang negara lain. Jadi misalnya yang kita tahu, kita pakai contoh yang dekat dengan kita saja ya, nilai kurs dolar terhadap rupiah itu biasanya ditulisnya kan begini, 1 USD sama dengan 13.400. Nah, ini data 2 tahun lalu ya, jadi sekarang berapa? 15.000 ya, sekitar segitulah. Nah, tapi intinya beginilah penyebutan kurs mata uang asing. Nah, sebenarnya exchange rate atau kurs mata uang ini itu ada 2 tipe, ada 2 penyebutan, ada direct quote dan indirect quote. Nah, ini kita ke sini. Ini kita harus tahu nih, direct quote dan indirect quote. Jadi yang direct quote itu penyebutan kurs mata uang, di mana direct quote itu merupakan penyebutan kurs yang mengacu kepada berapa banyak home currency untuk membeli 1 unit foreign currency. Nah, untuk lebih jelasnya, karena kita di Indonesia ya, berarti berapa banyak rupiah, home currency kan berarti kalau kita di Indonesia rupiah ya, untuk membeli satu, misalnya foreign currency-nya US dollar, USD. Jadi berapa banyak rupiah yang digunakan untuk membeli 1 dolar Amerika. Maka kemudian ditulisnya seperti ini. Berarti 13.400 rupiah itu setara atau senilai atau bisa digunakan untuk membeli 1 dolar. Itu direct quote in Indonesia. Home currency-nya rupiah karena kita di Indonesia. Foreign currency-nya itu kita ambil contoh tadi, bisa USD, US dollar, bisa Japanese yen, bisa Korean won, bisa Singapore dollar, dan lain sebagainya. Itu direct quote. Terus kemudian yang indirect quote, ya berarti kebalikannya ya, mengindikasikan berapa banyak foreign currency, berapa banyak mata uang negara lain yang digunakan untuk membeli 1 unit home currency. Berarti ini kalau kita mau pakai contoh dolar, berapa banyak US dollar yang digunakan untuk membeli 1 unit rupiah. Jadi kalau ditulis rupiah ya, atau IDR saya nulisnya, Indonesian rupiah, itu nulisnya menjadi begini. Jadi untuk membeli 1 unit rupiah, Indonesian rupiah, itu dibutuhkan 0,banyakkan nolnya nih, 0,00075 dolar. Nah, itu penyebutan indirect quote in Indonesia. Gitu, ini jangan sampai kebalik antara direct quote dan indirect quote. Nah, demikian video pertama tentang International Business Finance, tentang latar belakang, background, kenapa International Business Finance ini menjadi satu topik di manajemen keuangan gitu ya. Yang tadi ada globalization process, dan kemudian penyebutan exchange rate
nilai tukar mata uang. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa post di kolom komentar di bawah.